Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur. Saya calon guru penggerak angkatan 9 kelas 57. Ini kerja saya SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh teman saya. Ya, perkenalkan, saya Devi Mulyani Asterina. Saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Baiklah, Ibu Devi ini adalah salah satu guru bahasa Inggris yang menjadi teman saya dalam kegiatan seperti akademik ini. Assalamualaikum Ibu Devi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bapak. Ya, terima kasih, alhamdulillah Ibu Devi bisa membantu saya dalam kegiatan seperti akademik ini. Adapun kegiatan supervisi akademik ini yaitu tujuannya untuk melihat bagaimana kegiatan yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Tapi sebelum melakukan itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan pada Ibu. Ya. Yang pertama, Bu Deti, pada saat pembelajaran nanti di kelas, apa yang kira-kira ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Mansur untuk pertanyaannya. Untuk pembelajaran saya di kelas saya nanti ini hari Selasa, tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami dan menyusun teks prosedur baik lisan maupun tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, kemudian unsur kebahasaan dengan jelas dan juga sesuai konteks. Oh, jadi nanti Ibu akan membuat pelajaran tentang struktur teks, kira-kira begitu ya? Prosedur teks. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, pengembangan area kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas? Baik, pengembangan kompetensi yang ingin saya capai adalah dua-duanya, baik pengetahuan dan juga keterampilan. Oh, dua ya, jadi pengetahuan dan... Ya, betul. Lalu pertanyaan yang ketiganya, dalam mengajar nanti kira-kira rancangan pembelajaran atau strategi atau metode pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan nanti dalam kegiatan di kelas nanti? Strategi yang akan saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Karena pada sebelumnya saya sudah melakukan tes diagnostik kepada masing-masing siswa, sehingga saya sudah mengetahui kecenderungan pembelajaran mereka itu harus seperti apa. Apakah mereka kecenderungannya adalah visual, kemudian psikomotorik, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian metode yang akan saya berikan kepada siswa adalah diskusi kelompok. Jadi setiap pembelajaran saya selalu melakukan diskusi kelompok. Tujuannya adalah supaya mereka terbiasa untuk melakukan kolaborasi bersama dengan teman-teman di kelas mereka. Kemudian model yang akan saya berikan adalah discovery learning. Oke, baik sekali. Oke, jadi strateginya nanti akan mempelajarkan pelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE ya. Ya. Kemudian nanti ada diskusi, kemudian nanti model pelajarannya discovery ya. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang keempat, Bu Deti. Dalam pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan media pembelajaran seperti apa? Media pembelajaran yang akan saya berikan adalah video, kemudian juga slide presentasi, dan juga saya akan memberikan LKPD setelah saya memberikan video dan slide presentasi tersebut. Oh, jadi Ibu akan menyediakan LKPD, kemudian dan video gitu ya? Iya, betul. Ibu, nanti, pertanyaan yang kelima. Yang kelima itu adalah pertanyaan terakhir ya, kira-kira apa nih jadwalnya Ibu mengajar di kelasnya? Ya, penting supervisi. Jadwal saya itu hari Selasa, Pak. Hari Selasa di kelas 12 PJKT 1. 12 TKJ 1. 12 TKJ 1 ya? Iya. Oke, jadi nanti insya Allah mudah-mudahan pada hari Selasa nanti saya akan berkunjung ke kelas Ibu di kelas 12 TKJ 1. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kegiatan nanti berjalan lancar. Nanti setelah pembelajaran selesai, nanti juga kita akan diskusi lagi terkait dengan persiapan pasca observasi ya. Dan bisa ada waktu kita diberi kesehatan. Amin. Demikianlah percakapan saya dengan Bu Deti Asterina selaku guru bahasa Inggris di SMK Negeri 9 Tangerang yang menjadi objek saya dalam
visi akademi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan Pasca nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how are you today? Okay, I hope you in good condition. Okay, class, before we start our class, let's pray together. Who lead the prayer today? Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our activity, I will call your name. I will do presentation. And then if I call your name, say present. And if you bring dictionary, please show me your dictionary. Okay? Agam? Okay, Agam present. Agis? Aida? Ahdan? Aliagina? Andriawan? Angga Eka? Angga Setiawan? Okay. Arya Setia? Dapa Raffi? Dian Larasati? Dwi Putri? Eka Bangun? Faisal? Faiz Akbar? Gali Saputra? Ipan Maulana? Jonathan Hiro? Kenzi? Mana? Mario? Muhammad Renaldi? Muhammad Haikal? Muhammad Asep? Muhammad Rizki? Nada Kamilia? Reza? Rido? Rizka? Rizky? Sae? Sik? Okay. Samsul? Samuel? Where is Samuel? Okay. Satria? Septi? Triwati? Sik? Okay. Izin, permit. Yogi? Yudis? Okay. Some of your friends not coming today. Okay, student. Today we gonna study about procedure text, yeah. Do you know what is procedure text? Do you know what is procedure text? Last week we already see about procedure text, yeah. What is procedure text? And then there are how many kinds of procedure text? Three kinds of procedure text. Okay. Now Miss will show you the three kinds of procedure text. Those are, number one is, yes, recipe. Number two is manual. And then the third is itinerary. Okay. Before you make your own duty today, I want to show you what is procedure text is. The first is about, what is it? Recipe. Okay, take a look the video. Okay, this is the explanations about procedure text. And then the explanations about recipe. Yeah, this is fast, yeah. You can see in my channel if you want to see it again. This is language features, generic structure, MGO ingredients and method. And this is an example of procedure text. Okay, that is the example of recipe. I will show you the second video. This is the second one about procedure text. We call manual. Yeah, this is manual book. Okay.
Kalau ini agak slow ya videonya ya. Jadi you can read what is procedural text, what is manual book, you can read it. You can understand about this one? Should I explain? Beda dengan yang pertama itu adalah recipe. Recipe itu adalah yang pertama itu ada goals, kemudian ingredients, and step. Sedangkan manual book, because manual book itu biasanya ditemukannya di mana? Ya, ya, biasanya temukan misalnya kamu beli produk, misalnya ya. Kemudian produknya tersebut ada petunjuk penggunaan. Nah, itu biasanya dari situ. Atau bisa juga kamu lihatnya di mana lagi? Ya, di tools-nya ketika misalnya ada nggak? Misalnya beli benda, kemudian langsung ada cara-cara penggunaannya di benda tersebut. Nah, itu adalah namanya manual book. How to do something. Kalau resepi itu bedanya how to make something ya. Karena ada ingredients-nya, ada bahan, ada alatnya. Kemudian how to make it. Bagaimana membuatnya? Biasanya resepi itu adalah drinks and foods kan. Sesuatu yang bisa kamu minum dan bisa dimakan. Makanya how to make, membuat sesuatu. Meskipun itu mie instan, tapi tetap kan ada prosesnya ya. Mie instan it doesn't mean that it directly you can eat. You still have to boil water like that. Social function. What is social function? Fungsi sosialnya untuk apa? Oke. Okay. Can you read? Eka, can you read? Number one is? It's used to describe how something is done in sequence steps. It provides a series of steps in sequence that explain the readers how to do something. The communicative purpose of the text is to tell the steps of making or doing something. Okay, can you explain what is it about? To describe. It means To describe. Means that menjelaskan sesuatu yang dilakukan secara berurutan. Ya, secara berurutan. And then second? Resistance. Menjelaskan sesuatu. Menjelaskan tahap-tahapnya. Untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu. Dan the third is tujuan komunikatifnya. Memberitahu tahap-tahap dalam membuat atau melakukan sesuatu. Okay, thank you Eka. Well done. Give applause to Eka. Usually using simple present tense. Ya, jadi menggunakan simple present tense. Artinya verb keberapa kalau simple present? Verb 1 ya. Not continuous, not future, not past. Karena yang harus kamu lakukan pada saat itu, ya pada saat ini. Using adverbial or sequence. Using temporal adjective. Jadi menggunakan apa? Keterangan apa? Sentence or command. Menggunakan bahasa perintah. Biasanya misalnya use, gunakan, throw, lempar misalnya itu ya. Jadi ada command, ada perintah. And then using action verb, menggunakan kata kerja. Using conjunctions to link a process to another process. Jadi conjunction misalnya apa? After that, gitu ya. And then, nah seperti itu. And then using adverb of time. Adverb of time itu apa? Keterangan waktu, contohnya seperti apa? Adverb of time, keterangan waktu. Misalnya for 5 minutes misalnya ya. And etc. Nah, ini generic structure of manual. Most of the procedure text itu sama. Jadi yang pertama ada apa? Aims or goals. Aim or goals itu apa? Tujuan dari sebuah teks. Ya. Can you mention what is mean of aim or goal? Tujuan manual itu menginstruksikan dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi goals itu tujuannya dalam prosedur tes itu untuk apa? Ya. Misalnya tujuannya how to make a picture by using Photoshop misalnya ya. And then the second, what is tools or material? Tools and material itu menjelaskan tentang apa saja bahan yang dibutuhkan mungkin dalam
Apa tadi resep? Kalau in manuals itu langkah-langkahnya atau alat yang digunakan. Okay, the next. For the step or method. Step or method itu menjelaskan tentang apa saja sih yang harus dilakukan, metode apa aja yang harus dilakukan, serta tahap bagaimana cara kita melakukannya. Okay. Thank you very much. Give applause. This is example of manual. You can see. It is about how to do something ya. Ini kira-kira mau ngapain? Oke. Okay. How to? With the, itu ceritanya kamera ya. D800. Itu adalah yang jadi goals-nya yang mana? Goals itu tentu ada di atas ya. Kemudian, apalagi tools, ada tools-nya tidak? Nah, di situ apa? Battery, yaitu tools-nya. And then what else? Ya, memory card itu tools. And then the step. Nah, step itu yang ada 1, 2, 3 itu step. Ya, itu adalah contoh dari manual. Ada lagi nggak contohnya? Kayaknya Miss naruh 2 deh. Nah, ini. Ini contoh dari manual juga. Kalau tadi langsung ada gambarnya. Jadi kamu paham ya. Kalau gambar, kalau misalnya orang yang visual, dia cenderung kalau lihat gambar baru paham. Tapi kalau orangnya abstrak, dia lihat tulisan aja bisa menggambarkan langsung, bisa tek-tek-tek. Nah, jadi orang itu macam-macam. Oke, what is itinerary? Oke, please read. Jonathan Hero. I have minus again. Itinerary is guidebook containing information for visitors or tourists about the destination or a trip planner website dedicated to helping the user plan their trips. Okay. Can you explain what about this is? Itinerary is buku panduan yang bertujuan buat memberitahu tujuannya kemana. Siapa yang ingin dikasih tahu gitu? Turis. Visitors or tourists? Ya, biasanya turis atau pengunjung. Oke. Mengenai apa, Bang? Mengenai trip mereka atau kayak jalan-jalan mereka. Itu aja sih, Miss. Oke. Oke, thank you Jonathan Hero. Give applause. Oke, so itinerary is mulai ya. Oh, ini ada gemaknya bergema. Oke, itinerary is a guidebook containing information for visitors or tourists. Jadi itinerary itu adalah buku panduan yang berisi apa? Informasi untuk siapa? Iya, pengunjung atau turis ya. Oke. Mengenai apa? Destination or a trip. Or a trip planner website dedicated to helping the users plan their trip. Jadi ngasih tahu mengenai tujuannya kemana. Jalan-jalannya kemana dulu nih, step-stepnya. Misalnya kalau kamu nanti ke Candi Borobudur ya, misalnya paginya kita ke hotel dulu makan, kemudian kemana dulu, nanti ke Bromo misalnya ya, itu adalah schedule-nya, tapi berbeda dengan rundown ya. Oke, next. Nah, ini social function of itinerary. Yudis. Program or travel is to make an effective journey or travel to build a guideline in spending time during traveling. Okay, thank you. Can you explain to make well prepared program or travel? Itu untuk membuat sebuah program untuk orang-orang jalan-jalan, Miss. Oke, itu apa? Prepare itu apa? Prepare. Membuat persiapan. Ya, untuk mempersiapkan dengan baik. Iya. Mengenai program atau perjalanannya Iya. dipersiapkan ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk membuat perjalanannya lebih Efektif. Iya. Ulangi, untuk membuat perjalanan lebih efektif. Oke, kemudian untuk membuat ya, untuk memberikan apa? Guideline itu apa guideline? Petunjuk ya. Ya, untuk memberikan petunjuk. Kamu menghabiskan waktu selama jalan-jalan. Untuk membuat
petunjuk untuk mengetahui berapa lama durasi waktu, berapa lama kita jalan-jalan. Functions of itinerary. So, this very different ya, sangat berbeda dengan apa yang pertama tadi, recipe and then manual ya, sangat berbeda bukan? Meskipun sama-sama prosedur teks, tapi functionnya itu sangat berbeda. Parts of itinerary. 1. Tour program. 2. Timetable. 3. Duration. 4. Destination. 4. Itu apa sih? 4 AS. Attraction. Flexibility. Accommodation. But itinerary, the first is tour program, okay, and then the second timetable, durations, destination, and 4 AS. We call attraction, accessibility, accommodations, and amenities. Okay, Mana, can you explain to us what about these important parts of itinerary? Ya, punggungnya kalian rilekskan, rasakan kaki kalian menginjak lantai, pejamkan mata kalian semuanya, pejamkan mata, ya, duduk dengan rileks, tangan ditaruh di atas paha masing-masing, ya, rasakan kaki kamu menginjak lantai, kemudian saat ini kalian hadir sepenuhnya. Oke, setelah kalian tutup mata, kalian bisa merasakan tangan-tangan kalian bisa merasakan napas kalian. Sekarang tarik napas, tahan 3 detik, keluarkan. Tarik napas lagi, tahan, keluarkan. Kalian bersyukur bisa mendengarkan napas kalian semua masing-masing. Kalian bisa merasakan bahu kalian rileks. Kalian bisa merasakan jantung kalian berdetak. Sekarang kalian membayangkan seseorang yang ada di pikiran kalian. Kalian bayangkan orang tersebut sangat membuat kalian bahagia, sehingga kalian ingin membuat dia juga bahagia. Kalian pikirkan satu nama, satu wajah yang membuat kalian merasa sangat bahagia. Kalian sudah membayangkannya. Kalian ingin sekali melakukan sesuatu untuk membuat dia bahagia. Semuanya bisa yakin kalian membayangkan sosok seorang ibu. Orang yang menyayangi kalian, tidak peduli apa yang kalian lakukan. Nah, sekarang kalian buka mata kalian. Kalian melihat satu benda di depan kalian. Satu benda tersebut kalian bayangkan teksturnya seperti apa. Tidak disentuh, bayangkan teksturnya seperti apa. Lihat benda tersebut. Apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat benda tersebut?
kalian rasakan di dalam diri kalian. Ya. Jadi sebelum kalian memulai sesuatu, kalian harus menyadari kehadiran kalian sendiri, your presence. Ya, jadi jangan ada pikiran kemana-mana. Jadi harus fokus apa yang sedang kalian lakukan di ruangan ini. Yang kedua, Miss mau fokuskan apa? Benda yang ada di depan kalian. Karena ketika kalian fokus, kalian bisa melakukan apapun, kalian bisa menjadi apapun. Ya, ingat ya. Jangan pernah terdistraksi dengan hal-hal yang di luar kendali. Kamu pernah nggak? Kamu sedang mengejar sesuatu. Misalnya kalian ingin mengejar nilainya yang bagus nih. Tapi ada teman dekat kamu yang membuat kamu sering merasa down dengan ucapannya, dengan tindakannya. Apa yang harus kalian lakukan? Reaksi apa? Reaksinya adalah tidak dihiraukan. Kami mau membagikan LKPD ya. LKPD ini ceritanya ya. LKPD jadi sesuai dengan assessment diagnostik yang kemarin. Ada yang recipe, ada yang itinerary, ada yang manual. Kelompok yang ini adalah itinerary ya. Ini recipe. Recipe ya, jangan lupa. Ini recipe karena your friends very like recipe. Kalau yang ini recipe ya. Oke, recipe. Oke, yang ini di mana yang ini? Kamu berdua, berarti kamu recipe kamu berdua. Ini itinerary. Oke, silakan dikerjakan per kelompok ya. Oke, break. So, how to operate Photoshop tutorial for beginners. Go to help beginners with operating Photoshop. First step, recognizing the layer tools. Layers can be used for image, text, brush strokes, background colors, patterns, and filters. Second step, knowing the color and swatch tools. The tool lets you use, modify, copy, save, custom color for your content. Third step, using the custom fonts and text tool. It is capable of adding custom fonts to your database and giving you access to the font settings. Fourth step, modifying the brush with custom brushes and brush tool. It lets you change the brush size, opacity, flow, and so on. Fifth, and the final step, using the crop tool. As the name suggests, it lets you crop an image. If you wish to learn more about Photoshop, you can search for additional tips on the internet. What the goals recipe ya? That recipe? The goal is to help beginners with operating Photoshop. Thank you for asking. One. Can you mention what's the step do you like the most? I think it's the color and swatch tool. Thanks. Okay, thank you. Yeah. Thank you. This is the group avatar. Okay. Okay, student. We already see the group from Eka ya. It is about recipe. Okay. So the recipe is consists of goals and then ingredients and then steps. Okay, good. And then today we already study about procedure text ya. Jadi how many kinds of procedure text? 3. Can you mention? Recipe. Yeah. Recipe, manual, and itinerary. Which one do you like the most? Recipe ya. Okay, I also like recipe. But in your daily life, di kehidupan kamu, kenyataannya itu tiga-tiganya relate tidak? Kalian sering tidak
Melihat prosedur teks. Ya. For example, kalau resepi. Misalnya di kemasan apa yang kalian biasa menemukan teks resepi? Oke, in the noodle ini ya. Ya, instant noodle. And then for manual, di mana biasanya? Oh, television. Ya, oke. Manual book ya. And then the last is itinerary. Where can you find the itinerary? Di mana biasanya menemukan itinerary? Okay, and then in application. Okay, in the travel agent ya. Well, you want to travel to somewhere. Okay, you will get the schedule. It's called itinerary. Okay, student, do you like our activity today? Okay, I hope you enjoy during our learning activity today. Okay, for the next meeting, we will study about sing a song, how to understand the song, and how to sing that song. Okay, so be prepared. What song that you will sing for next week? Yeah, and you have to understand the lyric itself. Yeah, not only singing, but you also have to understand about the lyrics. Okay, okay. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Sur, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 57. Kerja saya SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan observasi. Saya tidak sendiri, didampingi oleh saya. Perkenalkan, saya Desi Mulyani Asterina. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Oke, selamat pagi Bu Deti. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Halo, sehat selalu. Kita kembali lagi setelah kemarin kita melakukan konsultasi dan melakukan studi akademik di kelas. Pada saat ini kita melakukan masa observasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya berikan pada Ibu terkait dengan kegiatan kita selama proses akademik kemarin ya. Tujuannya yaitu kita bisa mengevaluasi sejauh mana sih kegiatan kita. Kira begitu ya. Oke, Bu Deti, terima kasih sudah menjadi bagian dari kegiatan saya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas bersama anak-anak? Baik, perasaan saya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas 12 TKJ 1, saya merasa sangat antusias dan juga saya sangat senang. Ini kedengeran nggak suaranya? Apa? Ya. Perasaan saya ketika saya melakukan kegiatan belajar mengajar di 12 TKJ 1, perasaan saya adalah merasa senang dan juga antusias. Karena di samping materinya sangat relate dengan kehidupan mereka masing-masing, dan juga anak-anak itu tingkat pemahamannya itu sangat baik sekali, dan saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi sangat senang sekali ya. Ya. Terima kasih Ibu. Saya juga melihat kemarin Ibu luar biasa sekali. Pertanyaan yang kedua Ibu, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu area kompetensi apa sih yang telah dilakukan dan mantapannya seperti apa? Baik, untuk area kompetensi saya melakukan pembelajaran yang memfokuskan pada kemampuan dalam hal pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi di sini mereka itu siswa mengetahui apa itu prosedur teks. Jadi selain itu mereka harus dapat menyusun teks. Kemudian mereka paham langkah-langkahnya. Di antaranya mereka juga harus memahami goals, kemudian ingredients dan juga material. Itu dan juga step-stepnya. Jadi untuk prosedur teks saya memberikan pemahaman kepada siswa bahwa prosedur teks itu bukan hanya dua macam, bukan hanya resepi dan juga manual, tapi juga ada itinerary. Oke,
Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya kemarin Iya. kan, ya. Diferensiasi, kemudian penerapan potensi sosial emosional juga penerapan. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, ini sejauh mana sih keberhasilan dalam pengembangan area kompetensi yang dilakukan kemarin itu? Ya. Jadi sejauh ini berjalan dengan sangat baik yang itu. Iya. Jadi tingkat pemahaman anak-anak itu sangat baik. Dan saya sangat antusias sekali mengajar mereka karena kecepatan pemahaman itu sangat baik sekali. Jadi mungkin mereka karena belajar mereka itu sangat menyenangkan dan juga sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Karena meskipun materinya sama, tapi mereka bebas untuk belajar dengan gaya belajar masing-masing dan juga tingkat pemahaman juga disesuaikan dengan siswa masing-masing. Seperti itu. Saya lihat juga begitu ya. Kemudian pertanyaan keempat, kira-kira ada kendala nggak Bu kemarin? Sejauh ini tidak ada kendala yang signifikan, hanya ada beberapa siswa yang masih pasif dan juga tidak aktif dalam kegiatan berkelompok. Oh, jadi masih ada siswa yang kurang aktif gitu kurang ya? aktif, jadi mereka menunggu instruksi, tidak inisiatif sendiri dalam mengerjakan tugas-tugas di kelompok. Seperti Nah, itu. nanti apa sih yang akan Ibu lakukan nanti untuk bagi beberapa siswa yang tadi kurang aktif dalam kegiatan berkelompok itu? Jadi rencana tindak lanjut saya untuk menyikapi siswa yang seperti itu adalah saya memberikan contoh prosedur teks yang real. Misalnya untuk resepi, saya akan memberikan contoh real, contohnya saya membawa kemasan mie instan misalnya ya. Mereka supaya paham bahwa dalam melakukan prosedur teks ada hal-hal yang relate dengan kehidupan mereka masing-masing. Jadi ketika mereka tahu bahwa materi tersebut sangat berguna untuk kehidupan mereka, maka mereka akan mempelajari materi tersebut dengan lebih aktif, dengan lebih kreatif, dan juga lebih antusias. Seperti itu. Dan juga itinerary, tentunya mereka senang jalan-jalan ya Pak ya. Yeah. Nah untuk itu saya akan memberikan contoh dari itinerary, yaitu rundown sebuah acara. Rundown itu termasuk kepada itinerary. Seperti itu. Nanti itu yang akan dilakukan oleh Ibu ya. Rata-rata anak-anak suka pada yang real ya konteksnya. Iya, jadi mereka karena sudah usia SMK kelas 12 itu usianya udah mulai kritis. Apa sih yang relate dengan kehidupan mereka gitu kan? Apakah ini sangat berhubungan dengan kehidupan? Apakah akan ada untungnya jika saya mempelajari hal ini gitu kan? Jadi kita harus memberikan motivasi kepada mereka dengan menampilkan bahwa sesungguhnya materi yang kita berikan itu sangat berguna untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ya, terima kasih luar biasa Ibu ya. Saya sudah tidak sabar nanti ingin melihat bagaimana evaluasi yang telah dilakukan pada hari ini, mudah-mudahan berjalan baik ya nanti di kemudian hari. Terima kasih waktunya Ibu Reti. Sama-sama Bapak. Ya, baiklah, itulah percakapan saya dengan Reti Astrina dengan support akademik di platform observasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.